Masya Allah, terbukti Luar sudah, biasa, bahkan ya. dibuktikan dari secara ilmiah ya. Dan apa ya, kalau kita baca Quran bukan hanya menambah kecerdasan, menenangkan hati. Iya, betul sekali. Apalagi kalau subuh tuh lebih enak ya Zia. Benar. Ringan, suara kita juga belum kena makanan berminyak dan lain-lainnya. Dulu tuh sebetulnya saya rajin melakukan itu. Masya Allah. Jadi sebagai mengganti vocalizing. Saya kalau les vokal daripada teriak-teriak di rumah, baca Quran itu menolong. Tapi ya berarti harus kembali ya, karena ternyata kan di situ juga banyak kebaikan-kebaikan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita selalu ada keburukan, nah berarti salah satunya mungkin dengan ya, baca Quran, iya ya? dengan baca Quran. Oke, kita masih ada penjelasan yang lainnya, kita bahasnya nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Hafalan surah gitu misalnya, Zizi baca surah Al-Ikhlas, aku pasti nggak bisa jawab. Kenapa? Aku taunya kulhu. Karena memang taunya ya itu ya, nggak ada kata ikhlasnya sih soalnya di situ. Dan surat itu merupakan favorit dari para makmum di masjid. Iya benar, Karena 3 kul ya, kulhu, Anas, Al-Falaq. Iya, dan itu sebetulnya surat yang sangat-sangat bagus ya. Bagaimana ketauhidan kita diperlihatkan dengan kita mempercayai dan selalu mengamalkan surat tersebut. Nah, seperti apa sih yang mau kita bahas dari surat Al-Ikhlas? Rahasianya seperti apa? Langsung kita lihat, ini dia. Ya. Masya Allah. 8 waktu membaca surat Al-Ikhlas. Pemirsa, kali ini kita akan membahas keutamaan dari surat Al-Ikhlas yang merupakan surat ke-112 dalam Al-Quran yang memiliki banyak faedah atau hal baik yang bisa didapatkan. Tapi ternyata ada 8 waktu yang dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas. Pemirsa, ada waktu-waktu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membaca surat Al-Ikhlas. Karena ternyata di waktu-waktu tersebut surat Al-Ikhlas memiliki banyak manfaat yang berbeda-beda. Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam senantiasa membaca surat Al-Ikhlas setiap pagi maupun sore sebanyak 3 kali. Namun bukan hanya itu saja, karena Rasulullah SAW menganjurkan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Katakanlah, bacalah surat Qul Huwallahu Ahad dan Qul A'udzu Birabbin Nas dan Qul A'udzu Birabbil Falaq ketika sore dan pagi hari sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu atau menjagamu dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Nabi SAW ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Kemudian beliau menusap kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Setelah melakukan sholat fardu, Rasulullah SAW mengajarkan agar jangan langsung buru-buru kembali pulang ataupun melakukan aktivitas lainnya. Ini karena ada berbagai sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dan seharusnya kita tiru. Beberapa di antaranya adalah dengan wirid atau zikir berupa membaca surat Al-Ikhlas dan lainnya. Berikut adalah penjelasan dalam hadisnya. Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk membaca mu'awizat di akhiri salat sesudah salam. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud. Salat sunnah fajar atau qoblah subuh merupakan salah satu salat sunnah yang memiliki ganjaran yang amat besar, yakni lebih utama dari dunia dan seisinya. Hal ini pun dijelaskan ke dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Sebaik-baik surat yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah Qul Huwallahu Ahad dan Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Selain salat sunnah qobliyah subuh, salat ba'diyah maghrib pun menjadi waktu yang tepat untuk membaca surat Al-Ikhlas. Keterangan ini terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah SAW membaca pada salat 2 rakaat ba'diyah maghrib dan pada saat salat 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu Qul Ya Ayyuhal Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi SAW membaca pada rakaat pertama
Sabbihis Marabbikal A'la, pada rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang ketiga Qul huwallahu ahad dan Mu'awizatain, Al-Falaq dan An-Nas. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi dan Ahmad. Pemirsa, waktu membaca surat Al-Ikhlas yang dianjurkan selanjutnya ada pada malam Jumat. Menurut hadis Syekh Al-Albani, Nabi biasa membaca surat Al-Ikhlas ketika beliau melakukan salat maghrib di Kamis malam. Rasulullah SAW biasa ketika salat maghrib pada malam Jumat membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Syekh Al-Albani. Meskipun disebut sebagai waktu yang utama, namun bukan menutup waktu-waktu yang lain untuk membaca surat Al-Ikhlas. Bacalah dalam setiap kesempatan sebagai bentuk zikir kepada Allah, sekaligus mengingatkan kita untuk ikhlas dalam melakukan ibadah dan beramal. Wallahu a'lam. Surat Al-Ikhlas dan lainnya. Berikut adalah penjelasan dalam hadisnya. Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk membaca mu'awizat diakhiri salat sesudah salam. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud. Salat sunnah fajar atau qoblah subuh merupakan salah satu salat sunnah yang memiliki ganjaran yang amat besar, yakni lebih utama dari dunia dan seisinya. Hal ini pun dijelaskan ke dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Sebaik-baik surat yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Selain salat sunnah qobliyah subuh, salat ba'diyah maghrib pun menjadi waktu yang tepat untuk membaca surat Al-Ikhlas. Keterangan ini terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah SAW membaca pada salat 2 rakaat ba'diyah maghrib dan pada saat salat 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi SAW membaca pada rakaat pertama Sabbihis Marabbikal A'la, pada rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang ketiga Qul huwallahu ahad dan Mu'awizatain, Al-Falaq dan An-Nas. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi dan Ahmad. Pemirsa, waktu membaca surat Al-Ikhlas yang dianjurkan selanjutnya ada pada malam Jumat. Menurut hadis Syekh Al-Albani, Nabi biasa membaca surat Al-Ikhlas ketika beliau melakukan salat maghrib di Kamis malam. Rasulullah SAW biasa ketika salat maghrib pada malam Jumat membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Syekh Al-Albani. Meskipun disebut sebagai waktu yang utama, namun bukan menutup waktu-waktu yang lain untuk membaca surat Al-Ikhlas. Bacalah dalam setiap kesempatan sebagai bentuk zikir kepada Allah, sekaligus mengingatkan kita untuk ikhlas dalam melakukan ibadah dan beramal. Wallahu a'lam. Masya Allah, happy banget ya hari ini kita membahas semua mengenai Al-Quran dari isi-isi surahnya. Betul. Gitu, yang pasti semuanya ada maknanya dan gimana caranya kita mengamalkan, bukan hanya membaca. Itu yang penting ya. Dan kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas sementara nggak ada ikhlasnya? Ini mungkin juga karena memang ikhlas itu sulit. Nah, ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa yakin dan kita teguh dalam keimanan kita. Karena disitulah letak kita sebagai umat muslim itu mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat tersebut. Dan inilah keutamaannya. Selain itu juga tadi mengenai surat Qul ya ayyuhal kafirun ya, itu juga sangat-sangat utama juga. Hampir semua surah sih ada keutamaannya ya. Betul. Oke, selain kita masih ada pembahasan yang lainnya, kita bahasnya nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.